Nah setelah itu suami saya berpikir, "Apa ya kira-kira kita bisa memberikan untuk Biak?" Akhirnya Pak Yan berpikir, "Oh sepak bola." Mengapa kita mengambil keputusan itu, di luar dengan hasil yang tidak memuaskan, dinamika yang saya bilang, dinamika di dalam tim ini kurang pas. Kalau kita bisa bawa tim kita main di tanah kita, pasti kita euforia yang di-create untuk pemain, untuk supporter pasti kan beda. Pokoknya menurut saya sepak bola itu kalau menang semua nggak ada yang salah. Manajemen baik, tim baik, pelatih baik. Tapi kalau kalah, dan Kluivert sendiri pun menekankan memang untuk pemain muda, pemain dini ini, youth ini sangat penting. Dan ternyata euforianya luar biasa. Saya pun yang ada di sana sebagai owner dan presidir, saya sampai bilang, wah ini saya bisa ketagihan nih main di home Jayapura nih. Kita mau bahas lagi soal sepak bola yang sekarang lagi hype di Indonesia Timur. Setelah kemarin ada Persipura, sekarang ada PSPS Biak yang trennya lumayan cukup baik di Liga 1. Sudah bersama saya ada Presiden Direktur dari PSPS Biak, ada Kak Evelyn Saninta Injaya. Yes. Kak Evelyn, terima kasih banyak sudah hadir di Sama. Tanah Sport. Ini lagi memang di Jakarta, Kak? Atau Ya memang lagi di Jakarta. terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Kak, aku tuh ngelihat Kak Evelyn itu di TV biasanya, ada di bench pemain. Yang paling heboh ya. Oh heboh ya? Kak Evelyn tuh memang suka sepak bola atau gimana? Sebenarnya nggak ada hobi atau yang signifikan dari dulu suka bola sih. Cuma memang setelah nyemplung ke dunia bola ini, ternyata kok seru ya gitu, dan I have a very energetic mind and mental. Jadi kalau lagi nonton bola tuh serasa lebih heboh daripada yang main kayaknya. Ya jadi seru aja sih buat saya, bola tuh is very fun lah. Artinya ini dunia baru untuk Yes, seorang very Kak Evelyn. very new, yes. Pertama kali mulai kapan, Kak? Mengenal sepak bola khususnya Indonesia ya? Sebenarnya mengenal sepak bola tuh awalnya suami saya. Ketemu sama, satu orang namanya Pak Yan Manenas, mungkin di dunia sepak bola juga sudah tidak asing ya, Mmm. nama Pak Yan. Ketemunya sih dari hobi awalnya. Kita main jet ski bareng waktu when Covid times, kita main jet ski bareng. Nah, tercetuslah untuk membantu untuk, sponsor di salah satu, tim sepak bola dari Papua juga, Persipura pada saat itu. Hanya pada saat itu setelah kita melakukan sponsor kepada Persipura, itu ada tragedi yang cukup bersejarah pada saat itu. Mmm. Yang di Stadion Kanjuruhan. Mmm. Nah itu kan liga sempat ke-stop tuh, ya kan karena itu. Nah dari situ kita sudah nggak lanjut. Nah setelah itu di 2023, Pak Yan Manenas ini mengajak suami saya untuk berinvestasi di Biak, Mmm. di perikanan. Nah setelah itu suami saya berpikir, "Apa ya kira-kira kita bisa memberikan untuk Biak?" Ya kan. Akhirnya Pak Yan berpikir, "Oh sepak bola." Biak pun punya tim bola, PSBS Biak yang berdiri pada saat itu mungkin hampir 60 tahun ya, 58 tahun 2023 itu. Mmm. Nah setelah itu, masuklah kita ke PSBS ini. Waktu kita masuk pun banyak candaan tuh, suami saya, Pak Wawan sama Pak Yan itu banyak candaan. Mereka bilang, "Wah lucu nih kalau kita bisa, siapa tahu kita masuk bisa membawa PSBS Biak ke Liga 1." Dari sana suami saya bercanda lagi, "Wah jangan-jangan nanti kita bisa pegang trofi Bro berdua," katanya. "Lucu kan?" Dia bilang. Ya dari sana mungkin Pak Yan berpikir, candaan itu, oke ini nggak bercanda nih, let's make it serious, more serious gitu loh, siapa tahu kita bisa merealisasikan candaan itu. Dan ternyata ya memang periode 2023, 2024, puji Tuhan kita berhasil memenangkan Liga 2 dengan, membawa gelar tim terbaik dan top scorer pada saat itu Alexandro. Liga 2 itu kan, dikenal liga yang cukup sulit, Kak. Yes. Apa waktu itu kuncinya dari Biak hingga akhirnya bisa promosi ke Liga 1? Nomor satu menurut saya materi pemain. Materi pemain itu sangat penting. Dan ya back again, financial support is very important juga, ya kan, financial support itu penting sekali. Ya dari situ kita masuk membenahi manajemen, karena balik lagi itu juga baru untuk kita kan. Jadi kita proses juga, berjalan proses-proses, dan ya ternyata dengan dukungannya Pak Yan Mandenas juga memang kita bisa berhasil naik ke Liga 2, Liga 1. Artinya memang awalnya itu karena pertemanan Pertemanan, bisnis iya. yang akhirnya, sepak bola. Tapi khususnya kenapa Papua, Kak? Ada cerita tersendiri nggak sih kenapa sepak bola Papua yang dipilih? Ya itu karena kan, Pak Yan sendiri kan asalnya dari Papua. Mmm. Nah terus pada saat suami saya berinvestasi di Biak, suami saya tuh orangnya juga agak unik. Mungkin dia rasa, "Oh, eee, mungkin saya bisa memberikan sesuatu juga nih. Apa yang saya bisa berikan? Jika Biak bisa memberikan saya sesuatu, coba saya berpikir apa yang saya bisa berikan untuk Biak," gitu loh. Mmm. Jadi dan pada saat itu ya, di tanah Papua sendiri menurut saya memang sepak bola itu satu kebanggaan, Yes. iya kan. Jadi
Oke, let's do this. Kita, masuk, bawa Biak, bawa PSBS, dan akhirnya kita berhasil. Dari situlah kita mulai masuk ke sepak bola dan kita sangat mencintai dunia sepak bola ini ternyata, gitu. Kak Evelyn ini kan sebagai, presiden direktur ya, Kak, ya. Betul. Itu, sebetulnya apa sih, Kak, tugas dari Presdir PSBS Biak? Oke, Presdir itu mungkin banyak orang yang berpikir ya, karena kalau saya cerita sama teman-teman, teman-teman juga banyak tanya saya, "Lu tuh ngapain sih di bola sibuk banget?" So basically, having a football team is not nggak sesimpel itu Mmm, menurut saya. Kayak saya jadi presiden direktur ini, hal-hal di manajemen ya mungkin kalau kita ngomong pengetahuan saya seberapa besar pengetahuan saya di sepak bola, mungkin nggak sebanyak orang-orang yang pernah ada di bola ya. mmm. Tapi untuk manajemen sendiri, ya saya harus mengawasi operasional pasti setiap hari. Karena di sepak bola itu udah kayak punya satu company sendiri. Kita punya HR, kita punya finance, kita punya orang yang ngurusin sponsor, club licensing. Itu semua kan kita harus harus mengawasi lah secara operasional gitu kan. Terus fasilitas apa yang kita bisa berikan kepada pemain, keuangan, hal-hal ya hal-hal seperti itulah yang mungkin di satu perusahaan daily basis-nya ya, hal-hal seperti itu yang harus memang dipantau dari Ngurusin klub bola dengan ngurusin bisnis lain sama atau beda? mmm, enaknya di bola saya nggak perlu mikir ini untung atau enggak, ya kan? Kalau bisnis bukannya harus untung, Kak? Ya kalau bisnis kan kita harus mikir nih, "Oke, we do this to make" kita harus untung. Tapi kalau bola menang aja udah, that's it. Itu ada kebanggaan tersendiri, Iya gitu, ada kepuasan itu. jadi ad ya saya rasa kalau ada di tim ada di dalam dunia sepak bola ini ya have fun aja untuk ya kayak sama pemain gitu kan kita juga harus me-maintain mental mereka, fisik mereka gitu ya kalau yang penting happy, Mmm. iya kan? Kalau kita happy, manajemen happy, semuanya happy ya tim pasti happy. Kak Evelyn, aku penasaran, dari cerita Kakak kan tadi sebelum kita, on record juga kan Kakak bilang 2023 berarti pertama kali mengenal sepak bola. Tapi Iya, kenapa bisa bisa sorry sejak 2023 tuh mengenal PSBS kayaknya Persipura 2022 rasanya. 2022 artinya Iya, kan baru 2, 3 tahun ini. iya, Sebelumnya ini pernah ada pengalaman di sepak bola? belum. Pernah nonton sepak bola? Ya nonton waktu kecil lah Inter Milan, Chelsea, Heeh. ya kalau persepak bolaan Indonesia sendiri nasional, saya cuma tahu timnas. Cuma tahu timnas. Iya, Tapi apa Kak yang membuat Kakak se-passionate itu, tadi Kakak bilang sampai guling-guling di bench, itu kan suatu hal yang menarik ya? mungkin apa ya, mungkin cewek juga ya, saya mungkin lebih sensitif. Bisa ngomong ikatan batin lah, Mmm, kayak sama pemain, kita ngobrol, ya kan. Mereka juga karena pemain nomor kita harus menjaga mental pemain dan cara berpikir pemain itu ya penting, ya ya. ya untuk di tim. Jadi, dan saya ke pemain tuh juga ngobrol, ya kita ketemu, kita ngobrol. Jadi mungkin itu yang bikin saya jadi mencintai juga gitu loh yang ya kalau kalau kita kalah juga ya sepak bola menang kalah lah ya, kalau kalah juga saya nggak mau pemain tuh untuk berkecil hati, ayo kita fokus lagi untuk ke pertandingan berikutnya gitu, jangan this is not the end gitu loh ya, hal-hal kayak gitulah yang bikin saya seru dan kalau menang kan euforianya juga Ya. jangankan saya, anak-anak saya aja senang banget nonton bola sekarang, iya kan? Ya hal-hal kayak gitulah yang saya rasa seru banget untuk saya masuk ke dunia bola nih, apalagi sekarang juga di Indonesia mungkin euforianya untuk sepak bola lagi cukup hype ya. Ya, apalagi Papua mungkin ya yang udah lama nggak ada Betul, klub yang main betul, Liga 1 mungkin betul. hype-nya sendiri kan muncul lagi, Yes, bangkit lagi. yes. Kak Evelyn, kalau misalkan melihat ikatan dan kekeluargaan yang tadi Kak Evelyn, ceritakan, apakah itu juga yang membuat, eee, menjadi faktor penguat dari perjalanan PSPS Biak? Karena kan sekarang ada di peringkat 12 Iya, sebagai, tim yang baru saja promosi kan cukup lumayan nih dari kemenangannya kan kalau saya catat tuh ada 8 kemenangan, 5 seri dan juga 9 kekalahan iya, di peringkat 12. Apakah itu menjadi kekuatan Biak pada musim ini? pasti ya, pasti ya. Karena, materi pemain baik nggak baik itu menurut saya juga tergantung mental pemain. Ya nggak menjamin Nggak versi menjamin. bagus Yes, tapi ini yes, mmm, iya. Jadi ya menurut saya memang sepak bola ini unik. Kalau saya boleh bicara sepak bola ini unik gitu. Kadang bisa yang misal di putaran pertama bisa mendapatkan skor yang baik, tapi di putaran kedua enggak, itu kan apa yang harus dibenahi kan kita harus lebih transparan juga, ya. manajemen dan tim. Ya hal-hal seperti itu mungkin yang kita masih proses juga ya berjalan karena kita juga masih baru di Liga 1, jadi proses-proses itu yang masih kita pelajari juga sih untuk ke depannya.
Situ. Pemain asing juga kan menarik, Kak, ada Abel, ada Alexandro, Mmm, ada Beltrame yang cukup senior, ya yang sangat senior malah, Machado juga. ya. Apakah juga pemilihan kualitas dari asing ini menjadi, kekuatan dari Biak bisa bersaing di Liga 1? Pastinya ya menurut saya ya, maksudnya dengan pemain lokal kita juga saya rasa materi pemain lokal kita juga sangat sangat baik, cukup baik dan sangat baik. Tapi dengan bantuan pemain asing itu seperti yang tadi Glenn sebutkan, pastinya akan membantu materi tim untuk performa yang lebih baik pasti, pasti membantu. Sulit nggak sih, Kak, mengajak pemain asing, tinggal kan kalau sepak bola kan apalagi sekarang berkandang di Biak kan artinya akan tinggal di sana, mungkin di Jayapura. Eee, un Itu ada pendekatan tersendiri nggak? nah untuk sementara ini kita masih, di Bali. Oh, tinggal di Bali. Kita masih tinggal di Bali karena memang untuk Biak sendiri, pemerintah daerah masih ini juga kita pertama karena kualifikasi stadion untuk di Liga 1 kan juga nggak gampang ya, Iya, betul. Glenn, yang seperti yang Glenn tahu. Itu kita butuh pembenahan rumput, bench, LED gitu, apalagi kita, musim pertama di Liga 1 kita masih membenahi lah untuk di Biak. Makanya sekarang kita kalau membawa pulang tim ini kembali ke Papua, kita bermain di Jayapura, di Stadion Lukas NMB. Oh, jadi untuk stadion di Biaknya masih dibenahi, Yes, Jayapura sekarang menjadi kandang, tapi betul. untuk Home-nya tetap di Bali. home-nya di Bali. Betul. Oke. Kak, kalau soal ini, dari perjalanan sekarang udah berapa ya, peringkat 12 Betul. dari tim-tim yang sudah hadapi, tim mana, Kak, yang paling sulit? Saya nggak bisa bicara soal itu. Karena, kayak saya rasa justru yang kita lawan yang mungkin di top klasemen, kita bisa menang atau kita bisa seri. Mmm, Tapi yang di bawah mungkin kita malah bisa kalah. Jadi, susah untuk saya jawab mana yang susah, mana yang gampang gitu, nggak bisa determine di top klasemen berarti ya bola bulat, kita bisa menang kalah, depends dari tergantung dari hoki-hokiannya juga sih, kayak ya kan? iya ya, ada faktor keberuntungan Iya gitu ya. betul, Dan mungkin kalau di Liga 1 kan saling mengalahkan ya, Kak, cukup sengit. cukup sengit, kayak di Liga Inggris bisa saling Bet ngalahin, nggak ada tim yang dominan. betul, Bahkan kemarin juga kan, nahan seri Persija juga, Persija, ya. terus juga, PSM ya, Iya PSM ya, dan Persib Bandung juga ditahan imbang kan? iya ditahan imbang di Jayapura. Mhm mhm. Kak, kalau untuk ini, pemecatan dari Juan Schneider itu juga menjadi, Mmm, apa ya, keputusan yang cukup mengejutkan karena baru 3 pertandingan dan waktu itu kan PSBS kalah tuh di iya. 3 pertandingan pertama. Apakah itu juga menjadi titik balik dari, perjalanan Biak? Eee, iya pemecatan pelatih Juan itu cukup keputusannya cukup besar ya, karena dengan 3 hasil yang kurang memuaskan itu membuat kita juga karena balik lagi menurut saya materi pelatih itu saya tidak bisa bilang Juan tidak bagus. Ya setiap pelatih pasti punya kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing. Cuman saya rasa pada saat itu mengapa kita mengambil keputusan itu, di luar dengan hasil yang tidak memuaskan, dinamika yang saya bilang, dinamika di dalam tim ini kurang pas, gitu. Walaupun dengan materi pemain kita, kenapa kita bisa kalah 3 kali dalam 3 kali pertandingan gitu loh. Padahal materi pemain kita baik. Nah akhirnya suami saya, Pawan memutuskan untuk, eee, terminate Juan dan mencari pelatih baru. Karena memang mungkin dinamikanya di dalam tim itu pada saat itu kurang kurang dinamis ya. Kurang kondusif? Ya kurang kondusif pada saat itu. Mmm, Mungkin ada beberapa masukan dari karena balik lagi, tim Papua dan anak-anak Papua ini kita tuh udah sering ngobrol, kita tuh harus kayak, "Ayo kita tukar pikiran, apa yang kamu rasain?" Hal-hal seperti itu. Nah pada saat itu mungkin Juan dengan karakter yang cukup kuat dan cukup keras, itu membuat, ya itu dinamika di dalam tim tuh jadi kurang baik dan akhirnya suami saya mengambil keputusan untuk terminate Juan dan artinya, pendekatannya agak sedikit beda mungkin ya kalau betul tim ya? betul dan, kalau saya boleh bicara ya mungkin setelah pemecatan Juan itu, kita mendapatkan hasil yang lebih baik lah Iya. pada saat dibanding pada saat Juan masih dalam tim. Tapi itu menjadi message, Kak, karena kan setelah itu, sebelum ada, Bang Emral masuk kan Eli Ebo yang menangani Ya tim. Apakah juga karena kesamaan latar belakang asal daerah itu menjadi lebih cair, lebih lebih bisa ditangani? mungkin poin itu saya bisa bilang ada, mungkin poin itu tapi tidak keseluruhan poin itu jadi satu keseluruhan bahwa itu karena kan juga ada pemain asing kan. Iya, Cuman memang karena Coach Eli Aibo ini kan sudah sama kita dari Liga 2 ya, mungkin mereka lebih mengerti, mungkin Coach Eli juga lebih mengerti paham dapurnya ya? lebih paham dapurnya. Itu sih yang dan akhirnya kita memilih Coach Emral juga
Ya, Coach Emil juga pernah memegang, beberapa klub-klub besar ya di Liga 1 kan, dengan pengalaman dia kita pikir dia bisa meningkatkan performa tim, jadi kita memilih Coach Emil pada saat itu. Dan itu keputusan tepat? So far as of now yes, Mmm. masih keputusan yang tepat. Itu sebagai pelatih tetap atau, sementara sih, Kak? Kalau Coach Emrah? Sejauh ini masih tetap pelatih tetap Oh, pelatih tetap. pelatih tetap. Artinya dengan hasil ini masih sesuai yang diharapkan Oh, untuk manajemen? sekarang memang kita ada evaluasi sedikit karena kan, kita belum menerima kemenangan dari berapa, 3 pertandingan? 4? Mmm. 4 kayaknya ya. Ya kita ada tapi Coach Emil tetap di dalam tim, Mmm. tetap di dalam tim, hanya ada perubahan, struktur sedikit di dalam tim. Mhm. Kalau targetnya sebetulnya apa sih, Kak, untuk PSPS Biak di musim ini? Kalau saya sebagai presidir dan owner klub pasti saya menargetkan yang prestasi terbaik, ya kan, tapi kan itu balik lagi, saya bilang proses, ya kan. Maksudnya kita juga baru, di sepak bola ini kita juga baru, dan dari para sponsor juga banyak menargetkan pastinya kan. Nah kalau saya boleh bicara target, saya mau target prestasi terbaik, tapi balik lagi proses itu saya tidak bisa push, saya tidak bisa paksa. Untuk sekarang musim pertama kita di Liga 1, ya untuk kita stay aja, just stay di Liga 1, do your best. Tapi kalau saya berbicara ke tim, saya bilang semua ini punya target, kita pun punya target, eee, sponsorship juga semua punya target. Nah dari sana kita kalau saya bicara saya mau menargetkannya seperti itu gitu, Mmm. dari permintaan owner dan dari sponsor. Artinya minimal stay di Liga 1? I might nggak ya sebetulnya kalau bisa lebih tinggi iya, cuman balik lagi saya rasa ini proses karena Ya. banyak pelajaran-pelajaran yang saya pelajari yang ternyata nggak sesimpel itu gitu loh, di Mmm. dalam bola nggak hanya materi pemain, nggak hanya ini, semuanya menjadi satu kesatuan menurut saya. Kak Alvin, apa sih bedanya bersaing di Liga 2 dan Liga 1 kalau yang Kak Alvin lihat? Liga 1 lebih sengit ya, bisa dilihat poin-poinnya aja tuh ada beberapa tim tuh sekarang sama di 32 poin kan. Mmm. Ya itu, menurut saya Liga 2 pun nggak gampang, tapi mungkin tidak setipis Liga 1 nih untuk, fight-nya ya. Artinya seketat itu ya? Iya, seketat itu. Makanya saya kalau bisa kawal setiap pertandingan, waktunya bisa ada luang, ya pasti saya luangkan untuk itu. Mmm. Kak, di awal musim kan PSPS Biak belum berkandang di Jayapura. Betul. Apa Kak yang membuat, perubahan itu terjadi? Akhirnya Eee, berkandang di Jayapura? Sebenarnya saya yakin setiap, persepak bolaan tim bola di liga manapun ya, pasti pengen punya home, Iya. ya kan. Karena jantung tim bola ini adalah supporter. Kalau kita bisa bawa tim kita main di tanah kita, pasti kita euforia yang di-create untuk pemain, untuk supporter pasti kan beda. Mmm. Tapi pada saat itu Stadion Lukas NMB belum memenuhi, Liga 1 fasilitasnya belum memenuhi. Oh, lebih ke teknis berarti? Betul. Teknis stadion? Akhirnya kita memutuskan, "Ayo kita bawa beberapa pertandingan, kita coba." Mmm. Kita coba beberapa pertandingan, tapi itu butuh waktu, kita harus kirim LED, kita harus pemeliharaan rumput, karena Stadion Lukas NMB ini sempat tidak dipakai cukup lama. Terakhir tuh PON ya kalau nggak salah ya? Yes, terakhir PON. Jadi, ya kita pemeliharaan dulu, setelah kita bisa, kita bawa itu pertama kali, lawan Persib Mmm. di sana. Dan ternyata euforianya luar biasa. Saya pun yang ada di sana sebagai owner dan presidir, saya sampai bilang, "Wah ini saya bisa ketagihan nih main di home Jayapura nih." Kayak rasanya tuh beda gitu loh, bisa bisa dan di sana tuh kita baru sadar bahwa memang kecintaan tanah Papua dengan sepak bola itu luar biasa Mmm. sekali, gitu. Jadi, ya sebisa kita kalau memang tapi balik lagi proses ya, kita butuh proses untuk kita misalnya suatu hari kita memutuskan untuk kita home di Jayapura atau suatu hari stadion di Biak bisa memenuhi, eee, ke Standar. ya standarnya Liga 1 ya kita akan bawa pasti kita akan berusaha untuk membawa itu main di home. Padahal itu mainnya di Jayapura ya, bukan di Biak ya, tapi Betul euforianya. betul, karena mungkin untuk sekarang tim Papua yang ada di Liga 1 ya sementara ini hanya ada PSBS Biak. Artinya mungkin bisa dilihat juga Biak ini menjadi wakil dari sepak Betul bola Papua betul. di Liga 1. Iya betul. Kalau evaluasinya apa Kak? Di pertandingan lawan Persib kemarin, lalu juga ada beberapa home kan, main di Jayapura, ada evaluasi dari manajemen mungkin? Ya itu kita ada secara struktural pelatih kita ada
ada evaluasi Mmm, untuk itu. Karena kalau untuk stadion ya? stadionnya sendiri oke sih, Stadion Lukas NMB nggak ya mungkin rumput, karena rumput itu kan nggak bisa kita selesain dalam beberapa minggu atau beberapa bulan, Butuh proses ya? butuh proses gitu loh. Mmm, Tapi untuk stadionnya sendiri menurut saya sangat memuaskan ya, dan tim Panpel di sana juga luar biasa, bekerja sangat luar biasa, mencoba untuk memberikan yang terbaik lah untuk supporter dan tim. penjualan tiket, Kak, susah nggak sih ngejual tiket untuk masyarakat Papua? Jujur kita dari manajemen waktu pertama kali kita bawa tim main di Jayapura, kita cuman expect sekitar 5.000, itu pun kalau saya tanya sama yang in charge masih jawabnya, "Mudah-mudahan Ibu." Ya kan, ternyata kita tembus hampir 8.000 waktu lawan Oh, di Persib. luar target? Jauh bisa 50% di atas target. Mhm. Kita bisa berhasil menjual 8.000 ya, itu kita lumayan lumayan kaget, makanya setelah itu waktu lawan PSIS Semarang pun kita bawa lagi kan di Jayapura, cuman setelah itu kita balik dulu deh ke home Bali, Mmm, gitu sambil kita lihat mungkin ada beberapa pertandingan yang kita bisa bawa balik ke Jayapura. apa pertimbangan sih, Kak? Masih belum fix di Jayapura? Pertimbangannya Operasional kah? operasional, karena transport ke timur itu kan ya semua orang pasti tahu ya harganya juga lumayan fantastis kan, dan ya mungkin itu sih, dan fisik pemain, kalau kita home-nya full di Jayapura mungkin fisik kita ya udah kita bisa maintain gitu, tapi kalau misalnya Bali dan Jayapura kan fisik pemain juga pasti kan kita harus jaga, Iya. ya kan? Padahal kan kalau home kan keuntungannya adalah secara fisik kita harusnya lebih lebih prima dibanding tim tamu Betul, yang bertandang ya, Kak, ya? betul. Tapi karena home-nya 2 kiri kanan mungkin itu yang mungkin bikin pemain juga mungkin lebih capek. Makanya kita harus memilih benar-benar tim mana yang kita bisa bawa untuk kita maintain juga fisik pemain. Aku mau tahu lagi soal ini, Kakak kan berarti, apa ya, investor barulah di sepak bola Indonesia. Betul. Kenapa sih, Kak? Tadi kan Kakak bilang ini bukan soal keuntungan, tapi kenapa mau invest sepak Eee, bola Indonesia? I might say mungkin nyemplung ya. Jadi kalau nyemplung udah nggak bisa nyemplung setengah badan doang ya, ayo kita berenang aja deh sekalian deh udah ya gitu. Jadi ya mungkin mungkin karena itu. Jadi awalnya iseng-iseng, kok seru, kok fun banget gitu loh. Jadi okelah, dan ya puji Tuhan juga kita mampu untuk invest di sepak bola ini, membantu mengharumkan nama Biak, ya saya pikir ya oke, let's do it gitu loh. Karena kan kita juga mendapatkan seperti sponsorship, banyak loh dukungan-dukungan dari I might say, face-nya Papua seperti Bank Papua, Freeport, Kopi ABC, Nusa Tuna, itu kan menurut saya mereka sangat membantu untuk persepak bolaan PSBS Biak sendiri. Kalau boleh tahu apa, Kak, yang, sponsor ini lihat dan juga harapkan? Karena mereka ngucurin uang juga kan pasti ada pertimbangan ya. Dan kalau kita lihat PSBS walaupun tim baru kan, tapi secara sponsorship di baju aja itu udah lumayan Betul. oke gitu, Kak. Itulah yang saya, harus banyak-banyak berterima kasih ya untuk sponsor-sponsor kita ini, karena mereka tahu sekarang hanya di PSBS Biak dari tanah Papua yang bisa, eee, di Liga 1 gitu loh. Jadi mungkin mereka mendukung untuk itu, karena memang hanya PSBS Biak sekarang yang ada di Liga 1, Mmm, mmm. dan berharap ya pasti harapan mereka kita bisa mencapai prestasi yang terbaik, pastinya. Susah nggak sih, Kak, jual PSPS Biak ke sponsor? Amazingly enggak, Enggak? mereka mereka mendukung full ya, maksudnya bukan yang mereka betul-betul mendukung karena memang hanya PSBSB yang ada di Liga 1 sekarang. Mmm, mmm. Jadi bukan hal yang seperti, susah sampai kita harus mohon atau gimana, enggak, mereka very welcome. Kalau itu sukanya, kalau dukanya sebagai investor sepak bola Indonesia? Kalau kalah aja sih. Pokoknya menurut saya sepak bola itu kalau menang semua nggak ada yang salah. Manajemen baik, tim baik, pelatih baik. Tapi kalau kalah, yang nggak ada pun jadi ada. Jadi Pressure dari fans ada nggak oh kalau iya ada, pastinya pastinya. Karena itu juga yang membuka mata kita, bahwa kemarin main di Jayapura itu, fans dan supporter itu betul-betul jantung kita. Jadi kalau kita kalah itu ya balik lagi, menang kalah sepak bola. Tapi kalau kita kalah itu tuh yang sedih tuh nggak cuman manajemen dan tim, banyak orang yang sedih gitu loh, dan itu tuh eye opener juga untuk kita gitu loh, bahwa kita bermain tuh bukan hanya untuk tim, kita bermain bukan hanya untuk manajemen, kita bermain tuh untuk seluruh supporter dan fansnya kita gitu loh. mmm,
Ya paling dukanya gitu sih kalau kalah aja, kalau menang everyone happy Everyone happy. everyone happy. Kak Evelyn boleh tahu nggak, dalam semusim ya sebagai tim dari Timur, operasionalnya bengkak, butuh investasi berapa sih? Eh, Satu musim, mengarungi Liga 1. kalau untuk musim ini saya tidak bisa bilang ini it's a good number. Mmm, Karena memang kita bengkak. Bengkaknya kenapa? Pertama kali kita di Liga 1, mmm. ya kita juga kurang mengerti apa yang harus mana yang iya, mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Paling paling besar tuh berarti transport atau ada faktor lain nggak? Paling besar untuk sekarang ya pasti gaji pemain. Oh gaji pemain masih menjadi, Iya, alokasi paling besar ya? betul. Karena kan kalau misalkan ya bayangin aja kalau misalkan home di Jayapura, tandang ke Padang itu kan ujung ke ujung kan, Betul betul. itu juga satu tim lagi yang Iya dibawa. iya. Makanya saya juga kalau kita sebagai tim dari timur itu untuk home-nya di timur suatu hari pasti. Tapi untuk sekarang kita di Liga 1 saya rasa kita butuh proses. Mmm, Saya mau mempelajari dulu seperti apa yang terbaik, apa yang saya bisa berikan dari manajemen untuk tim, untuk PSBS sendiri, itu saya masih harus mempelajari, itu sih. kalau menurut Kakak sebagai investor, federasi perlu nggak sih, Pak, untuk bisa mungkin membantu dari segi apa gitu? Sekarang sudah cukup membantu, Mmm, sekarang sudah menurut saya seperti sponsorship dari LIB, mmm, di mana itu juga cukup membantu untuk tim-tim di Liga 1 menurut saya. bisa bisa bantu naik apa, nambal-nambal yang tadi kurang kali ya? Bisa Mmm. bisa. Mmm, oke, Kak Evelyn, aku mau nanya soal sepak bola Papua, ini kan juga banyak bakat-bakat dulu ada Boas Salosa, ada Ortisan Salosa, ada banyak legenda dari sana, Kak. Kak Evelyn melihat apa sih yang harus diperlukan, Kak, untuk bisa kembali mencari mutiara-mutiara hitam ini untuk bisa membela timnas Indonesia? Mmm, Persepakbolaan Papua sendiri berkembang sangat baik. Ya kalau dari PSBS Biak sendiri untuk saya mau fokus ke youth Mmm, ke youth. Itu penting untuk saya, untuk kita, karena bibit-bibit ini yang kita perlukan suatu hari untuk bisa menaikkan nama Papua, even di Indonesia nasional itu yang paling saya paling saya tekankan itu, saya mau fokus betul-betul untuk youth dan EPA kita, Youth dan EPA, youth dan itu EPA. baru akan dimulai atau sudah Sudah dimulai, sudah tapi dimulai? ya karena banyak belajar sih di Liga 1 ini mungkin EPA kita pada musim ini kurang baik. Maka itu saya mau fokuskan itu untuk di musim depan harus lebih fokus dan programnya harus lebih tertata untuk youth dan EPA ini. Program tuh dari cara bermain, dari kepelatihan atau Pemilihan, mmm, ya kan, karena youth ini kan, pemain-pemain muda ya yang kita asah untuk jadi kita bisa ya mengharumkan nama Papua even even untuk nasional gitu. Nah itu program-program yang masih harus saya pelajarin untuk saya bisa fokuskan itu EPA dan youth kita tuh harus bagus. Karena itu sangat penting menurut saya. secara materi pemain, Kak, pemain muda untuk scouting-nya sendiri, cukup mudah mencari pemain berbakat di Papua? Menurut saya cukup mudah. Mmm. Maka itu saya mau, menekankan ini program yang harus kita buat ini harus saya bikin rapi, agar nggak apa yang terjadi di musim ini nggak terjadi lagi di musim depan, Mhm mhm. seperti itu. Berproses ya, Kak, ya? Karena kan Berproses. tim baru juga mungkin. Betul, Oke, Kak, sekarang kita berpindah ke Patrick Kluivert. oke, Sempet viral, foto Kakak dengan Patrick dan juga Denny ya, waktu betul, bertemu dengan, bertemu dengan iya. pemain-pemain Liga 1. Bagaimana sih, Kak, suasana pertemuannya dan juga mungkin apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu? Pertemuan itu sih sebenarnya Pak Erick Thohir sendiri mungkin mempertemukan owner klub Liga 1 dengan Patrick Kluivert itu untuk perkenalan. Karena bagaimanapun we are connected, ya kan. Kita untuk pemain-pemain, perkenalan saya ke Patrick Kluivert dan semuanya itu sangat penting menurut saya karena Kluivert sendiri menanyakan beberapa hal seperti, apa fasilitas yang kau berikan untuk, eee, tim-tim di Liga 1, apa yang kita bisa bantu untuk tim-tim di Liga 1. Dan Kluivert sendiri pun menekankan memang, untuk pemain muda, pemain dini ini, youth ini sangat penting. Mmm, Memang dari awal ada pembicaraan tentang pemain-pemain nasional, pemain-pemain lokal untuk bisa diasah dari dini sampai bisa menjadi. artinya dititipkan itu pembibitan pemain muda ini, kepada klub. Patrick menyampaikan ke klub seperti itu. Betul, Kalau untuk dari klub sendiri, Kak, apa yang diharapkan dari seorang Patrick Kluivert? Piala Dunia. Itu harapan Itu semua harapan semua itu orang. harapan semua orang. Tapi ya balik lagi gitu, Kluivert sendiri pasti punya materi-materi yang
Dan balik lagi Pak Erick Thohir juga pasti ada pertimbangan sendiri ya untuk itu kan kontroversial juga kan pada saat itu kan. Tapi saya yakin Pak Erick Thohir pasti punya, pertimbangan sendiri mengapa memilih Kluivert pada saat itu untuk menggantikan, pelatih timnas Indonesia sih. Dan Patrick sendiri sempat menonton pertandingan PSBS Betul, melawan Persija. betul. Kluivert sendiri saya lihat, turun langsung untuk menonton beberapa pertandingan ya. Waktu kita lawan Persija pun Kluivert ada di sana. Persita lawan Persik pun ada datang untuk melihat langsung, permainan pemain-pemain di Liga 1. Gimana respon pemain saat itu, Kak? Ruang ganti melihat ini ada pelatih tim nasional yang baru sedang scouting, pemain sendiri gimana merespon hal itu? Saya pun yang biasanya selalu memberikan semangat pun semangatnya juga saya berikan yang sama, "Ayo tunjukkan bahwa kita itu bisa," gitu loh, bahwa pemain-pemain di Liga 1 ini akan bisa membantu timnas Indonesia untuk menjadi yang lebih baik lah pastinya. Karena balik lagi menurut saya sepak bola seperti tim-tim di Liga 1, kita mungkin berkompetisi, tapi we have the same goal. Bahwa ya sepak bola Indonesia sendiri ini loh yang akan kita naikkan. Saya nggak fokus cuma di PSBS Biak atau siapapun yang tim-tim di Liga 1, tapi kita bekerja sama untuk bisa ya untuk tim nasional kita. Pada akhirnya ke sana ya, Kak, ya? Betul, Dan pada akhirnya Liga 1 ini yang juga menjadi sumber-sumber pemain untuk Liga betul, 1 nantinya. betul. Dari PSPS Biak, ada pemain yang kira-kira berpotensi nih dipanggil? Wah kalau saya sih bisa saya sebutin banyak ya. Tapi kan tapi kan ya balik lagi itu kan keputusan daripada pelatih timnas sendiri kan, Eee, Kluivert sendiri gitu. tapi waktu pertemuan dengan Patrick itu apakah disampaikan, Kak, bagaimana dia membuka peluang untuk pemain-pemain, Liga 1 ini untuk bisa membela tim nasional di tengah persaingan dengan pemain-pemain diaspora yang di Eropa? Mmm, Mungkin pada saat itu Patrick Kluivert masih mau mencoba mengetahui, maka itu saya bilang itu perkenalan. Iya. Karena itu kan mungkin untuk beliau sendiri itu adalah masuk ke Indonesia adalah hal yang baru, betul kan? Jadi mungkin dia masih mempelajari dan, pengen tahu nih apa sih dinamikanya di pemain-pemain di tim di Liga 1 tuh apa gitu loh, Mmm, ya dan kan? sekarang mungkin dia lagi melihat dan juga lebih Betul, ke lapangan kali ya, betul. lebih ke teknisnya. Tapi untuk pembicaraan pemain-pemain dan menyebutkan nama atau itu sih belum. Mungkin ini lebih perkenalan aja, Mmm, untuk kita tahu apa yang kita bisa bantu untuk timnas dan apa sih ekspektasi timnas nih, pelatih baru, Patrick Kluivert ini ke klub-klub di Liga 1 tuh ekspektasinya apa? jadi supaya selaras ya, karena pada Betul, akhirnya kan pada akhirnya itu. kata Kak Evelyn kan untuk timnas Indonesia juga gitu. Betul. Kak Evelyn, ini kita ke bagian terakhir, untuk PSPS Biak, Kak, di musim pertama so far so good, okelah, dan mungkin untuk kedepannya bagaimana bisa konsisten, Kak, dan bersaing di Liga 1 karena banyak tim-tim baru promosi bagus di awal musim, musim depannya jeblok dan degradasi lagi. Itu saya kalau boleh bicara itu nomor satu pasti materi pemain. Mmm, Materi balik lagi pemain, ke materi pemain. balik lagi ke materi pemain. Dan financial support juga menurut saya very important. Manajemen juga harus, rapi dan transparan, ya. Eee, tapi saya cukup optimis untuk kita bisa bertahan di Liga 1 saya cukup optimis. Mmm, Ya Liga 1 cukup sengit tapi dengan materi pemain kita dan beberapa hal yang ada di kepala saya ini mungkin saya bisa realisasikan untuk PSBS. Ya kalau saya boleh ngomong target dari owner tim, ini kalau tim saya mendengar, saya pengen target dalam 3 atau 5 tahun, ya hopefully we can be top 5, top 3, mmm, ya even champion maybe, ya kan, we never know. Tapi kan balik lagi kita butuh proses, ya dan kan, konsisten. dan konsisten, that's very important. Ini konsisten itu sangat penting. Nah itu kita masih mempelajari gimana kita bisa konsisten ini untuk kita bisa bertahan di Liga 1 dan target saya sudah berikan. Dalam 3 atau 5 tahun, top 5, top 3, if it's possible, champion, ya Secara manajemen ada ini nggak sih, Kak, klub-klub panutan mungkin di Liga 1 atau di Southeast Asia? pastilah. Kalau Siapa, Kak? kita ngomong di Liga 1 aja, klub-klub besar pasti itu Persib, Persija, Persebaya itu semua PSM semua, Persik itu kan semua tim di Liga 1 menurut saya panutan saya. Mmm, Karena balik lagi kita ini anak kecil ini masih baru nih, baru belajar nih gitu loh. Walaupun PSBS sendiri menurut saya untuk ngomongin materi pemain dan permainan di Liga 1 menurut saya untuk kita pertama kali Liga 1 cukup fantastis. mmm, Saya sangat sangat puas dengan, permainan tim dari tim PSBS sendiri ya, saya cukup puas. kalau untuk kualitas liga?
cukup puas dengan apa yang dari wasit, dari VAR mungkin? VAR itu menurut saya sangat membantu. Balik lagi, proses. Tapi menurut saya persepak bolaan Indonesia sekarang itu going into much better. Semakin proses ini tuh berjalan baik. Setiap tahun, setiap musim itu lebih baik, nggak menurun. Ya kan seperti VAR juga kan sebelumnya nggak ada, ya kan baru baru ada VAR dan itu untuk saya kalau lagi bermain itu penting penting banget. Pernah dikerjain wasit nggak? Itu rancu sih kalau saya ngomong dikerjain wasit. Kalau saya menang, saya nggak dikerjain wasit, iya kan. Tapi kalau saya lagi kalah, saya bisa bilang, "Ini wasit gini 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 gini," gitu loh. Baik lagi pokoknya kalau menang all good. Ya nggak ada wasit nggak curang, mau saya dicurangin pun it's fine, at least we win. Ya tapi kalau udah kalah, wasit nggak curang, "Ini wasit kayak curang," gitu loh, kayak ya hal kayak gitulah. Tapi VAR itu kan membantu untuk bisa lebih Betul, objektif ya, Kak, ya? benar. Oke, Kak Evelyn, terakhir mungkin untuk masyarakat Papua yang menonton khususnya di Biak, apa yang ingin disampaikan manajemen kepada para fans? Terima kasih untuk selalu setia, mendukung PSBS Biak. Seperti yang saya bilang, saya dari manajemen dan tim akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk PSBS Biak. Kalian supporter dan fans adalah jantung kami. Tanpa kalian PSBS Biak itu tidak ada apa-apa. Jadi berikan kami waktu untuk berproses dan kami janji untuk memberikan yang terbaik untuk Biak. Evelyn Sanita Injaya, Presiden Direktur PSBS Biak, terima kasih banyak Thank you. sudah main di Liputan Sport, sukses terus untuk Biak dan juga para Amin pemain, amin. kita semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Iya.